Oke, selamat datang di Presentation One Take ke-57. Di sini gue bakal bahas soal how to stay motivated in drawing ya. Gitu. Nah, di sini eh, poin-poinnya tuh pertama, kalau lu emang suka gambar ya, makanya mulailah dari suka dulu ya. Apalagi yang baru bener-bener baru mulai gitu. Lu suka prosesnya dulu gitu. Nah, berarti kalau udah suka prosesnya tuh bakal lebih enak gitu ya. Tapi kan suka proses ini susah ya dia kalau mungkin tahun pertama, tahun kedua, atau 5 tahun pertama mungkin bakal masih senang-senang aja gitu. Tapi kalau ini jadi karir, ya nanti ada masanya lu akan capek gitu kan ya. Jadinya menjadi mengetahui bahwa lo suka proses menggambar, suka decision makingnya, suka proses kreatifnya, atau suka suka apanya ya, ngebikin ngebikin sesuatunya, whatever reason tiap orang beda-beda. Kalau udah berangkat dari situ, itu akan jadi bagus gitu. Karena kalau gua sendiri dan kayaknya kebanyakan orang juga gitu ya, berangkat dari suka konsumsi kontennya dulu ya. Konsumsi kontennya itu dari komik, anime, games gitu ya. ACG kan ya, anime, komik, games gitu kan ya. Uh, jadinya gue pengen deh, ketika gue udah dewasa nanti, which is gue udah dewasa sekarang, gue pengen bikin salah satu dari produk itu. Anime susah, komik susah, game susah. Akhirnya jadinya ilustrasi gitu. Gitu ya. Tapi tetap disiplinnya di menggambar gitu kan ya. Gitu. Terus salah satu gue pribadi kenapa gue masih terus menggambar karena soalnya ya ini expertise yang gue paling tinggi ya gitu. Agak-agak sayang kalau ditinggalin for whatever reason gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga nggak bagus ya. Only expertise cuma ini. Cuma uh, kemampuan terbaik gue adalah di gambar ya. Jadi ya I need to do it apa ya, gue gambar terus ya supaya gue bisa terus gambar. Supaya bisa terus gambar ya harus menghasilkan uang, harus bisa sustain hidup gue. Dan ya ini yang gue apa ya, put gambling on ya untuk jadi karir gue gitu. Sekalipun ini juga bukan langkah yang mudah ya, terbilang juga berat gitu ya, dan penuh penuh keraguan juga dalam perjalanannya gitu ya. Cuma decision has been made gitu ya. Terus apa motivasinya uang gitu. Nah, motivasi uang ini sebenarnya bisa, ini sebenarnya bagus juga ya gitu ya. Tapi kalau pure suka duitnya aja, nggak suka prosesnya, ini akan jadi masalah in the long term gitu ya. Soalnya kalau ngejar duitnya aja tanpa ngejar ininya, excellence-nya ya, being excellence-nya, akhirnya approach pekerjaannya gimana? Ya udah gue ambil commission sebanyak-banyaknya, gue kerja sebanyak-banyaknya, yang penting duit gue banyak. Habis itu capek gitu ya. Capek, nggak suka lagi sama gambar soalnya diforsir terlalu banyak. Habis itu uangnya juga nggak terlalu banyak soalnya ngerjain job-job yang low value gitu ya, gitu. Nah, kalau yang dikejar adalah excellence, ya kerjanya mungkin sama-sama sejam, tapi sejam yang ini ngerjain low value hasilnya mungkin cuma $5 per jam. Kalau yang excellence mungkin bisa 10 kali lipatnya gitu ya. Excellence misalnya ngerjain high profile job ya kayak splash art, terus kerja di company besar, atau mungkin lo punya masa yang besar, Patreon gitu ya. Nah, jadi lebih in the long game excellence ini lebih penting untuk dikejar. Nah, excellence ini datang dari mana? Datang dari kita belajar ya, belajar terus menerus, practice every day gitu ya. Itu. Jadi waktu semua orang sama rata adil 24 jam. Jadi itu resource yang harus yang terbatas yang harus di manage gitu ya. Jadi kejarnya tuh bukan bukan sekedar uang doang, karena kalau sekedar uang ini akan berpikirnya dalam short term gitu ya. Kerja yang banyak, kerja apapun semua ambil, capek gitu kan ya. Tanpa mikirin eh gimana caranya gue capable ngerjain pekerjaan yang high value gitu kan. Nah, habis itu punya clear goals gitu. Nah, clear goals itu gue lama nih berkutat nggak punya goals yang jelas gitu ya. Goals gue adalah ya uang ya gitu. Punya rumah enak, tempat tinggal yang nyaman, punya punya kehidupan yang enak gitu. Kehidupan enak yang semuanya sumbernya dari uang yang banyak gitu kan ya. Gitu. Tapi tetap uang itu adalah hasil gitu, hasil dari kita doing something good gitu kan ya. Doing something really good yang orang bakal cari lu gitu karena lu excellence gitu kan. Nah, kalau goalsnya cuma uang, which is uang juga goals ya gitu. Tapi ini akan jadi
efeknya adalah ngejar apapun yang menghasilkan uang pada saat ini gitu. Nggak kalau ngejarnya cuma uang ya, cuma uang ya. Berarti yang dikejar hanyalah short term gain aja, bukan long term gain kayak gini excellence gitu. Karena kalau di excellence ini kan lo harus belajar, lo harus latihan, dan latihan itu nggak dibayar ya gitu ya. Tapi in the long game, latihan itu yang bakal bikin lo capable untuk kerjain kerjaan yang high value gitu. Jadi punya clear goals itu bukannya uang bukan goals ya, uang juga goals gitu. Tapi goalsnya adalah gue ingin menjadi seperti artis ini, itu juga goals tuh ya gitu. Gue ingin anatomi gue bener gitu. Gue menikmati proses gambar gitu. Gue ingin disiplin gambar setiap hari gitu ya. Clear goalsnya tuh begitu-begitu aja ya, yang sederhana-sederhananya, bukan bukan hasil, tapi what do you want to be gitu ya. Clear goals tuh begitu ya. Jadi jangan sampai nggak ada goals karena akan terjebak di high cost low gain, yaitu kerja keras tapi hasilnya sedikit gitu ya. Soalnya nggak ada arah gitu kan. Nah, habis itu habit ini ya, buku paling populer untuk habit ya Atomic Habit ya gitu. Pokoknya dibentuk belajar konsisten gitu. Nah, gue ini kan bikin video ini juga dalam upaya untuk nge-create habit kan, untuk nge-create konsistensi. Setiap hari satu video, setiap hari satu video kan ya. Which is di awal-awal semangat gitu ya. Ini udah masuk bulan kedua udah mulai dirapel ngerjainnya, terus udah mulai nggak ada waktu gitu. Nah, udah mulai challenge-challenge tuh udah ini. Nah, tapi kalau udah jadi habit gitu, suka nggak suka, mau nggak mau ya dikerjain, soalnya udah kebiasaan. Kalau kalau nggak gambar aneh, nah itu berarti udah habitnya udah jadi gitu lah gitu. Kalau gue misalnya gini, gue nggak bikin video ini rasanya aneh gitu kan ya. Nah berarti habitnya udah terbentuk dong kayak gitu tuh. Nah jadi habit itu akan bagus banget, soalnya lu nggak perlu motivasi, lu cuma perlu kayaknya kalau nggak gambar nggak enak deh gitu ya. Nah sampai titik itu tuh, nah itu berarti udah enak. Nah nge-create habit itu gue bakal bahas di lain waktu lah ya. Gue catat dulu, create habit ya. Nah, habit itu ya simpelnya sebenarnya ini ya, bikin sesuatu yang mudah yang bisa diulangin setiap hari gitu. Nah, habis itu juga harus bisa celebrate small wins gitu ya. Jadi karena big wins itu jarang terjadi ya, small wins itu lebih sering terjadi, misalnya gambar gue jadi, gambar gue bagus gitu kan. Nah, itu kan juga udah harus di-celebrate kan. Jadi ada dapat ininya lah ya, apa ya, dopaminnya gitu lah ya. Terus jangan membandingin secara tidak adil gitu ya. Bandingin-bandingin ini, membandingin kalau yang fair sih oke-oke aja, tapi seringnya ya tidak fair gitu, yang berujung malah jadi males gitu ya. Terus luangkan waktu untuk senang-senang juga nih, buat gambar, buat nyoba-nyoba, terus buat senang-senang ini juga penting, supaya nggak gambar buat cari duit terus gitu, atau gambar buat improve kayak semuanya harus ada pressure-nya gitu kan ya gitu. Terus baik lagi, kenapa kenapa awalnya lu gambar gitu kan ya. Nah, setiap orang juga alasannya beda-beda, dan ingat ini adalah game yang panjang gitu. Nah, bisa juga dipengaruhi sama skill lingkungan. Kalau bisa kerja di studio kan lu surrounding lu kan orang-orang gambar juga ya. Ya akan mungkin terbawa lah sama environmentnya gitu. Dibanding sama kayak gue nih cuma gambar di kamar gitu ya. Nah, terus tapi sih sebenarnya ini bisa disubstitut ya dengan Discord ya gitu. Karena Discord kan juga community, sekalipun cuma suara doang ya gitu. Terus dimanapun disiplin ilmunya, semuanya itu susah loh gitu, dan semuanya tuh butuh waktu gitu. Jadinya gambar susah nih, ya udah gue mau disiplin ilmu yang lain. Kurang lebih rutenya akan gini-gini lagi gitu. Akan perlu banyak komitmen dan dedikasi lagi gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa motivasi lu itu atau semangat lu menggambar tuh ada batasnya gitu ya. Bensinnya tuh bisa habis gitu. Jadi use it well gitu ya. Nah, kalau misalnya lu semangat terus, tapi kan ini udah pasti nih, lu pasti makin tua gitu. Dan makin tua kesehatan juga makin rentan ya gitu. Nah, ini diperhatikan lagi nih. Tapi sayangnya kalau masih muda sih susah ya membayangkan kita tua ya gitu. Terus lebih banyak tanggung jawab. Nah, ini ya gitu. Misalnya kalau lu masih sekolah, tanggung jawab lu sekolah. Tapi ketika lu udah kuliah, tanggung jawab lu kuliah. Ketika udah kuliah, kerja, nanti tanggung jawab lu kerja. Jadi lu nggak pernah akan punya waktu kalau lu nggak kasih waktu buat gambar gitu ya. Kalau alasannya nggak ada waktu terus ya, sampai kapan itu nggak ada, kecuali lu siapin gitu ya. Nah, habis itu ada waktu yang terbatas. Ya, waktu yang terbatas ya
masa muda sebentar doang gitu. Kehidupan lu makin lama makin makin banyak challenge-nya. Nah, jadinya use resource time ini dengan baik gitu ya. Eh, terus kegiatan gambar itu sendiri adalah kegiatan yang sulit ya. Jadinya sulit, kita harus duduk berjam-jam, kita harus ngerjain hal yang tanda kutip repetitif gitu kan ya, ngerender, nge-line art, nge-sketch yang begitu-begitu aja kan ya gitu. Jadi karena prosesnya udah susah, harus nemu nih seneng dari kesulitan itu tuh di mana gitu kan ya gitu. Seneng apa dapat pujiannya kah atau seneng dapat, tapi kalau bisa sih senengnya yang dari diri sendiri ya. Kalau kalau senengnya dari likes itu juga akan jadi racun yang lain gitu. Soalnya itu kan di luar kontrol gitu ya. Kalau bisa senengnya tuh datang dari kontrol lo sendiri, misalnya gue seneng nih kalau gue bisa sketch sehari sejam terus latihan gestur setiap hari gitu. Nah, itu gue udah seneng tuh bisa bisa disiplin kayak gitu. Nah, jadi cari senengnya juga dari faktor-faktor yang kita bisa kontrol ya gitu. Nah, oke. Begitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.